Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Muhammad Dahlan. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Muhammad Dahlan, negarawan dan tokoh Islam. Laksana pengemudi, seorang pemimpin harus mengemudikan organisasi yang dipimpinnya menuju jalan yang telah disepakati bersama untuk meraih cita-cita bersama. Selain itu, seorang pemimpin juga dituntut harus bisa mengambil sikap cepat di tunjang kebijaksanaan berkenaan dengan kondisi serta situasi yang mengancam keutuhan organisasi kepemimpinannya. Dua hal pokok selaku pemimpin dapat dipenuhi sosok ulama karismatik Jawa Timur yang memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU. Dialah Kiai Haji Muhammad Dahlan. Dalam masa kepemimpinannya, NU menghadapi berbagai rintangan yang tengah dihadapi bangsa. Hal ini menuntutnya harus sigap dan cepat menyelamatkan organisasinya, sekaligus memberikan kontribusi berarti bagi bangsa dan negara yang dicintainya. Markas besar pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, semula berada di Surabaya. Ketika meletus pertempuran amat dahsyat di Surabaya pada 10 November 1945, para pejuang terpaksa harus keluar dari Surabaya untuk meneruskan perlawanan mereka dengan perang gerilya. Kiai Haji Muhammad Dahlan beserta PBNU juga turut meninggalkan Surabaya. Mereka kemudian menuju tempat kelahirannya, Pasuruan, untuk meneruskan perjuangannya. Belum genap 2 tahun di Pasuruan, pasukan Belanda telah melancarkan agresi pertama pada tanggal 21 Juni 1947, dalam rangka kembali hendak menjajah Indonesia. Pasukan Belanda berhasil merebut kota-kota di Jawa dan Sumatera, termasuk Pasuruan. Untuk yang kedua kalinya Kiai Haji Muhammad Dahlan beserta PBNU terpaksa hijrah. Kota Madiun yang masih berada dalam kekuasaan Republik Indonesia kemudian menjadi tempat pilihan untuk meneruskan perjuangan. Setahun kemudian, 18 September 1948, Madiun bergolak dengan pengumuman tokoh-tokoh PKI yang menyebutkan berdirinya Soviet Republik Indonesia. TNI segera mematahkan pemberontakan PKI pimpinan musuh itu 12 hari kemudian. Dalam situasi dan kondisi yang serba semraut tersebut, Kiai Haji Muhammad Dahlan beserta PBNU terpaksa hijrah meninggalkan Madiun. Namun daerah yang mereka tuju tidak diketahui sebagian besar warga Nahdlin yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu pula dengan keberadaannya beserta PBNU lainnya. Nahdlatul Ulama yang kehilangan ketua pengurus besarnya berusaha mencari dan menemukan di mana keberadaan Kiai Haji Muhammad Dahlan beserta PBNU lainnya. Setelah berulang-ulang dilakukan kontak namun tidak tersambung, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama memprakarsai pelaksanaan musyawarah NU guna menentukan ketua PBNU yang baru. Terpilihlah kemudian Kiai Haji Abdul Wahid Hashim selaku ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Secara tak terduga, Kiai Haji Muhammad Dahlan muncul dalam konferensi besar NU di Kota Tulung Agung. Kehadirannya membuat NU mempunyai 2 ketua umum. Namun masalah itu dapat cepat teratasi setelah konferensi besar NU secara aklamasi menunjuk Kiai Haji Abdul Wahid Hashim selaku ketua dan Kiai Haji Muhammad Dahlan menjabat wakil ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Seperti halnya tokoh-tokoh teras Nahdlatul Ulama lainnya, Kiai Haji Muhammad Dahlan juga berada di pentas politik pergerakan nasional. Ia dikenal lantang dan vokal dalam perjuangan parlementernya. Ia dikenal sosok yang kuku keras mempertahankan prinsip dan pendapatnya namun akan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan bersama. Di saat NU memutuskan keluar dari Masyumi untuk menjadi partai politik mandiri, Kiai Haji Muhammad Dahlan menjadi wakil ketua bersama dengan Kiai Haji Masyikur. Kecelakaan mobil yang dialami KH Abdul Wahid Hashim di Cimahi yang menyebabkan beliau wafat, 19 April 1953, juga ditunjuknya Kiai Haji Masyikur menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo pertama, 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Membuatnya harus menjalankan tugas-tugas selaku Ketua Umum PBNU. Dalam Muktamar NU ke-22 di Surabaya pada tahun 1954, ia ditetapkan menjadi Ketua Umum PBNU. 3 tahun kemudian, dalam Muktamar NU di Medan, ia terpilih selaku Wakil Ketua 1 PBNU, di mana ketuanya dijabat oleh Kiai Haji Dr. Idam Halid. Formasi itu terus berlanjut hingga beberapa tahun kemudian. Ketika Indonesia memasuki Orde Baru, Orba, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Kiai Haji Muhammad Dahlan dipercaya menjadi Menteri Agama dalam 2 masa kabinet, yakni Kabinet Ampera kedua, 11 Oktober 1967 hingga 6 Juni 1968, dan Kabinet Pembangunan 1, 6 Juni 1968 hingga 28 Maret 1973. Ketika menjabat selaku Menteri Agama, Kiai Haji Muhammad Dahlan menghasilkan 2 karya monumental, yakni mempelopori musabakah tilawatil Quran,
MTQ, dan juga pendirian Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PETIK. Kiai Haji Muhammad Dahlan tutup usia pada tanggal 1 Februari 1977. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta dengan upacara kenegaraan.